Penghitungan suara pemilu presiden 2024 masih berjalan di KPU dan hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi, suara yang sudah masuk dalam sistem rekapitulasi di KPU sudah lebih dari 50% dan Jawa Tengah menjadi daerah yang suaranya sudah masuk lebih dari 70%. Hasil sementara hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden 2024 dari KPU pada pukul 16.30 sudah 60,03% suara yang masuk. Pasangan Anies Muhaimin memperoleh 24,93% suara, Prabowo Gibran 57,08% dan pasangan Ganjar Mahfud 17,99%. Pencoblosan sudah berlangsung 14 Februari, setelahnya penghitungan suara di TPS yang dilakukan sejak tanggal 14 hingga 15 Februari. Kemudian mulai 15 Februari hingga 20 Maret, KPU merekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo meminta partainya berani menjadi oposisi bagi pemerintah ke depan. Namun dengan catatan PDI Perjuangan tetap menjadi nomor 1 dalam pemilihan legislatif. Menurut FX Hadi Rudiatmo, PDI Perjuangan berpengalaman menjadi oposisi pemerintah. Seperti selama 10 tahun saat konsisten menjadi oposan pemerintahan SBY. Dalam hitungan sementara di KPU, PDI Perjuangan ada di posisi teratas di perolehan suara pemilu legislatif 2024. Namun suara di pemilu legislatif tak sejalan dengan Pilpres. Paslon yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Mahfud, justru tertinggal sementara dalam perolehan suara. Saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan, 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasional? Oh, kita tidak komunikasi ke sana, itu sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan parpol pengusung masing-masing capres-cawapres usai Pilpres 2024 digelar, yaitu oposisi atau justru berkoalisi dengan kubu yang berpotensi berkuasa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut terlalu dini bicara koalisi atau oposisi karena belum ada hasil penghitungan resmi dari KPU. Namun Hasto mengklaim siap kembali menjadi oposisi seperti saat 2 periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Sementara pengamat politik Rocky Gerung bilang jika PDIP berniat oposisi kembali, harus mengambil oposisi yang lebih radikal dan melepas dari bayang-bayang Jokowi. Kalau memang ada niat untuk beroposisi, lakukan sesuatu yang radikal dari awal itu. PDIP beroposisi pada Jokowi bukan karena programnya berbeda, loh, programnya sama. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh PDIP sebagai benchmark untuk oposisi? Ya maksulkan Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Ya kalau enggak artinya tukar tambah idenya kan. Demikian. Terkait pilihan oposisi atau koalisi, peneliti dari ISEAS, Yusof Ishak Institute, Yanuar Nugroho bilang sebaiknya parpol pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menjadi oposisi. Hal ini dilakukan agar ada check and balance. Berkaca periode kedua pemerintahan Jokowi, lembaga legislatif hanya menjadi lembaga pengecap eksekutif. Agar partai seperti PDIP, seperti PKS, seperti Nasdem, seperti P3 dan bahkan PKB tidak perlu masuk ke pemerintah, tapi menjadi penyeimbang dalam pengertian check and balance. Karena kan kerangka regulasi
kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Ada selalu ada mekanisme, bahkan Tapi untuk nggak akan ngecek. sulit nanti gerak pemerintah. Maksud saya ini bukan mempersulit tidak Mbak ya, tetapi holding the government accountable, memastikan pemerintah itu akuntabel dalam pembuatan kebijakannya. Menurut saya itu. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan merangkul semua unsur dan kekuatan jika dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Merujuk perolehan suara pileg di KPU melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap, hingga pukul 1 siang tadi, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri masih unggul, yaitu 16,83%. Sementara P3, parpol yang berada di koalisi yang sama dengan PDIP, mendapat 4%. Di koalisi Anies Muhaimin, PKB memimpin dengan perolehan suara 10,72%. Sementara di koalisi Prabowo Gibran, Partai Golkar memimpin dengan perolehan 14,04%. Bagi masyarakat Indonesia, adanya oposisi, pemerintah yang kuat akan memberikan fungsi check and balance bagi pemerintah dalam sistem demokrasi. Dengan adanya fungsi check and balance, maka penyelewengan terhadap penggunaan kekuasaan bisa diminimalisasi. Tim Liputan Kompas TV. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan merangkul semua unsur dan kekuatan politik jika ia bersama Gibran Rakabuming Raka terpilih memimpin Indonesia. Tapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut terlalu dini jika bicara koalisi sebelum ada keputusan dari KPU soal hasil pemilu. Akankah kubu Anies Muhaimin maupun kubu Ganjar Mahfud mau menerima rangkulan Prabowo Subianto atau justru memilih jalan yang berseberangan? Kita akan bahas lengkapnya bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Ada Ketua DPP PKB Daniel Johan, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, serta pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat sore semuanya. Selamat sore Cindy. Selamat sore Mas Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Andreas, PDIP akan mengambil langkah apa nanti setelah hasil penghitungan suara di KPU selesai? Akan mengambil langkah sebagai oposisi atau menerima ajakan Prabowo Subianto untuk bersama-sama di pemerintahan? Ya, pemerintahan yang baru itu akan mulai berjalan pada bulan Oktober. Cuma kita kan tahu juga bahwa proses pemilu ini penghitungannya itu belum berakhir. Kemudian juga ada banyak catatan-catatan peristiwa di dalam proses menuju pada pemilu 2024 ini yang menjadi perhatian masyarakat, perhatian publik gitu. Saya kira ini perlu juga diperhatikan oleh kita semua gitu, bahwa kita tahu bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, ya berkaitan dengan soal positioning partai, soal oposisi di dalam atau di luar pemerintahan, PDI Perjuangan sudah sangat berpengalaman soal itu. 2004, 2009, 2014 PDI Perjuangan bahkan sendirian berada di luar pemerintahan ketika itu. Dan itu menjadi fungsi check and balances yang bagus gitu untuk pemerintah. Akan memilih kemana? Proses pengambilan keputusan itu ya seingat saya dulu di dalam perjalanan partai itu diputuskan di dalam kongres gitu. Di dalam kongres partai akan memutuskan, kemudian juga ya itu menjadi pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan politik partai. Jadi ya kita bicara sekarang wacana, tapi keputusan tentu ya nanti ada di dalam. Biasanya kami melakukan itu di dalam kongres partai. Ada keputusan di kongres partai, tapi tadi ada pernyataan juga dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudi Hadiatmo, yang menginginkan PDI Perjuangan oposisi saja deh. Ini suara dari akar rumput yang harus didengar, Pak Andreas?
Ya, saya kira bagus. Artinya bahwa pandangan-pandangan seperti itu bagus, dan saya kira ketika kita bicara pandangan pribadi dari teman-teman di DPC, teman-teman akan menyampaikan itu gitu. Saya kira pengambilan keputusan itu, kenapa? Karena pemerintahan ini masih berjalan sampai dengan Oktober nanti, dan ya kita tahu bagaimana proses perjalanan menuju 2024 ini juga. Menuju Oktober 2024 ini juga kita lihat akan terjadi apa yang terjadi di dalam proses perjalanan itu gitu. Sehingga pengambilan positioning partai itu saya belum tahu persis, karena kami sekarang masih fokus juga di daerah, masih mengikuti penghitungan terutama yang sekarang terjadi di pileg, karena lebih rumit daripada penghitungan di pilpres. Tapi nanti ketika situasi ini menjadi lebih pasti ke depan, saya kira partai akan mengambil sikap soal itu. Baik, Pak Daniel, PKB sudah mengambil sikap politiknya, apakah nanti akan bergabung dengan atau menerima ajakan Prabowo Subianto atau memilih menjadi oposisi? Ya, terima kasih. Yang pasti itu belum ada pembahasan secara detail, secara matang, karena saat ini kami sedang fokus mengawal penghitungan suara sampai tuntas. Ya, jadi setelah itu mungkin akan ada pembahasan. Tetapi apakah menjadi oposisi atau berkoalisi, ya PKB kedua pilihan itu siap. Tetapi nanti pembahasannya setelah kita melakukan pengawalan agar final dan untuk memastikan tidak ada kecurangan di dalam proses pemilu dan pilpres saat yang sedang berlangsung ini, Mbak. Ini karena suara PKB ini kan seksi sekali di pemilu legislatif 2024 ini, kalau mengacu pada hasil quick count, suara yang diperoleh PKB melejit nih di tahun ini 2024, pasti akan diperebutkan, akan diajak sebagai kawan dalam pemerintahan atau akan menjadi oposisi. PKB kalau dari sejarahnya kan jarang nih menjadi oposisi. Ya, kalau dari sejarah berdirinya PKB selalu berada di posisi yang menang pilpres ya. Nah, baru kali ini, tetapi ini belum final, Mbak. Jadi kita tunggu. Atau menunggu pinangan nih PKB? Menunggu pinangan. PKB selama ini selalu menjadi daya tarik dari seluruh partai ya. Baik dalam persoalan koalisi pilpres, karena memang dia menjadi kekuatan yang selalu diperhitungkan. Ya, apalagi dengan meningkatnya suara dan kursi saat ini tentu akan semakin menarik untuk dipinang baik oleh yang koalisi manapun nanti. Tetapi ya posisi itu akan benar-benar kita pikirkan, dan tentu kita akan konsultasikan dengan seluruh kader untuk kebaikan masyarakat dan untuk kebaikan partai sendiri ke depan, nanti menjadi pertimbangan yang besar. Oke, Mas Gun Gun, menurut Anda kemana ke arah politik dari PDI Perjuangan dan juga PKB pasca pemilu? Akankah ada di barisan pemerintah atau oposan? Ya, memang saya memahami bahwa terlalu dini untuk kemudian menanyakan ini ke Bang Daniel atau Bang Andreas ya. Karena pasti ya posisi politik itu akan ditentukan setelah kemenangan ya. Karena kalau ini kan keunggulan count, kemenangan itu nanti definitif dinyatakan atau ditetapkan oleh KPU. Pasti akan positioning itu akan semakin jelas, tetapi komunikasi politik menurut saya akan tetap dibangun. Yang jelas di dalam maupun di luar pemerintahan itu menurut saya sama pentingnya. Bahkan kalau kita melihat periode belakangan ya, Pak Jokowi periode kedua ke sini semakin menunjukkan kebutuhan kita atas menguatnya norma representativeness ya, terutama misalnya proses konsolidasi kekuatan oposisi yang bisa mewakili kegundahan di tengah masyarakat. Jadi menurut saya memang kalau saya ditanya bagaimana idealnya partainya Bang Andreas itu bisa menjadi pemimpin oposisi begitu ya, dalam konteks kebutuhan Indonesia saat ini. Kenapa? Karena belakangan kita bisa melihat, Cindy, bagaimana paradoks demokrasi itu lahir karena tendensi mayoritarian ya, kayak misalnya suara terbanyak bisa memutuskan apapun, revisi undang-undang KPK, omnibus law, kemudian dan macam-macam, itu semua produk legislasi yang atas nama suara terbanyak kemudian dieksekusi, kemudian pelibatan diskusi publik yang
cukup memadai. Itu yang disebut dan kurangnya komunikasi deliberatif. Kalau menurut saya kebutuhan komunikasi deliberatif dan penguatan norma dasar representativeness dalam konteks keberfungsian di DPR, itu menurut saya salah satunya memang dibutuhkan kekuatan oposisi yang kuat. Sebut aja kalau nggak mau menyebut oposisi, kekuatan penyeimbang yang kemudian solid dan terkonsolidasi, dan itu butuh menurut saya relasi kuasa yang tidak satu begitu kuat, begitu misalnya sampai 70%, tetapi kemudian menyisakan hanya sedikit kekuatan di luar kekuasaan, dan itu kemudian membuat powerless begitu ya. Oke, nah tapi kalau kita melihat PDI Perjuangan, PKB, PDI Perjuangan kan kita partainya Jokowi lah kalau masih dibilang sekarang, karena sampai sekarang juga masih lekat dengan itu, karena kartu tanda anggota juga masih belum selesai urusan itu. Apakah ini akan menjadi satu pertimbangan bagi PDI Perjuangan akan bergabung atau menentukan arah politiknya nanti pasca pemilu? Ya, ini masih terbuka sebenarnya, namanya ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, area yang memungkinkan masing-masing pihak membuat kesepakatan termasuk renegosiasi misalnya antara antar figur utama. Makanya kemudian pasca Pilpres ini menurut saya salah satu yang menentukan adalah Bu Mega. Apakah kemudian nanti Bu Mega memastikan PDIP berada di barisan misalnya kekuatan oposisional, atau kemudian melakukan komunikasi ulang dengan Pak Jokowi dan akhirnya kemudian misalnya masuk dalam skema power sharing di kabinet nanti. Nah, ini tentu akan menentukan sekali, termasuk partainya Bang Daniel sekarang ini betapa signifikannya posisi PKB. Andai misalnya kita membayangkan PDI Perjuangan, PKB itu tetap konsisten, karena dari kemarin kan narasi-narasi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi ya, itu kan sebenarnya menguat, dan itu kemudian kalau misalnya besok menjadi dua di antara partai yang memosisikan diri sebagai oposisi atau kekuatan penyeimbang, menurut saya dahsyat. Republik ini akan punya kontrol yang terkonsolidasi, dan itu bisa kemudian memfungsikan diri di DPR dengan lebih efektif. Oke, kalau itu bergabung akan menjadi kekuatan dahsyat. Pak Daniel, karena sejak Pilpres sudah mengambil posisi yang sangat berlawanan dengan Joko Widodo, bahkan mengusung semangat perubahan, apakah ini arahnya akan mengambil langkah yang berlawanan dengan Prabowo Gibran yang notabene didukung oleh Joko Widodo pada pemilu kali ini dan nanti pada pemerintahan berikutnya? Ya, belum tahu Mbak, cuma yang pasti baik berkoalisi maupun beroposisi PKB siap ya. Bahkan Ketua Umum Caimin juga membawa semangat perubahan tadi ya dari Pilpres itu. Ya, ini yang justru menghambat tapi semangat perubahan akan tetap menjadi warna ya PKB ke depan 5 tahun ke depan. Tetapi apakah semangat perubahan itu memang sebagai oposisi atau mewarnai kebijakan-kebijakan yang pemerintahan berikut ya, dengan semangat perubahan tersebut kita belum tahu. Tetapi yang pasti kita tidak menutup ruang untuk keduanya. Caimin juga pernah menyampaikan ya, jadi oposisi juga mungkin menarik dan seru juga sepertinya. Tetapi finalnya seperti apa kita lihat dulu pengawalan final dari proses Pilpres dan pemilu saat ini. Oke, baik Pak Andreas, ini tadi ada isu soal kartu tanda anggota Jokowi yang belum selesai, ada Gibran juga katanya juga belum selesai. Apakah ini yang akan menjadikan pertimbangan PDI Perjuangan untuk melangkah selanjutnya, kalaupun nanti bergabung dengan pemerintahan, kan ada alasan mereka masih dua orang ini masih menjadi anggota PDI Perjuangan, atau justru akan melupakan hal ini, memilih jalan sendiri sebagai oposisi? Cindy, itu terlalu teknis itu apa yang dipersoalkan itu, Cindy. Nah, ada hal yang soal baik oposisi, baik di dalam atau di luar pemerintahan. Kalau diputuskan sekarang itu sama dengan melegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan ini gitu. Nah, oleh karena itu penting juga kita menghargai banyak orang di luar yang masih memperhatikan dan melihat banyak hal-hal yang terjadi yang sebenarnya ya ini adalah hal-hal yang mencederai proses demokrasi yang berjalan. Nah, ini harus dihargai juga gitu proses ini. Sehingga pembicaraan tentang oposisi maupun berada di dalam maupun di luar
saya kira itu kita tidak menghargai orang-orang yang masih melihat sebagai partai politik tidak sulit gitu buat PDI Perjuangan mengambil posisi karena kita sudah sangat berpengalaman soal itu. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana masyarakat sedang memperhatikan proses pemilu yang sedang berjalan dengan berbagai catatan yang terjadi. Dan itu saya kira penting juga untuk menjadi perhatian kita gitu. Dan media saya kira penting juga memperhatikan itu. Jadi tidak sekedar memberikan legitimasi proses yang sedang berjalan ini seolah-olah bahwa ini sudah selesai gitu. Dengan quick count itu sudah selesai gitu. Saya kira ini penting sih untuk menjadi catatan kita. Termasuk juga untuk membangun proses demokrasi yang sehat. Karena hal-hal yang tidak sehat ini sedang terjadi gitu. Dan itu berjalan. Jangan sampai kita menyehatkan proses yang sebenarnya tidak sehat gitu. Oke, terkait dengan tadi yang disebutkan sudah soal investigasi dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud, apakah sudah punya bukti-bukti konkret yang akhirnya bisa untuk mengkoreksi? Tadi kalau Anda menyatakan ini karena hasil quick count belum bisa dijadikan patokan apakah menjadi hasil akhir dari pemilu 2024 karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Tapi apakah bukti-bukti konkret sudah dikumpulkan oleh TPN Ganjar Mahfud sehingga bisa mengkoreksi dari keunggulan di quick count ini? Yang terjadi ini kan proses penghitungan, proses pemilu ini. Tetapi bagaimana peristiwa-peristiwa menuju pemilu itu kan juga menjadi banyak perhatian masyarakat itu. Kita lihat bagaimana para pemerhati berkomentar tentang proses perjalanan menuju 14 Februari ini. Bahwa peristiwa 14 Februari itu adalah peristiwa pemilu itu sendiri. Tetapi perjalanan menuju ke sana, nah ini saya kira banyak hal yang menjadi perhatian dan menjadi catatan di mata publik, di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian kita juga gitu. Jadi partai pun tidak seolah-olah hanya berpikir soal kekuasaan gitu. Tapi harus juga berpikir soal bagaimana jalan menjaga proses demokrasi yang dengan berbagai catatan yang terjadi saat ini. Itu saya kira penting untuk menjadi perhatian kita gitu. Mas Gun-Gun, ini waktunya sempit sebelum kita ke azan maghrib, singkat saja untuk Mas Gun-Gun. Sekarang masih berproses, tapi bagaimana kapan menurut Anda partai politik mulai berpikir soal arah koalisi? Singkat saja Mas Gun-Gun. Ya menurut saya setelah tahapan ini mengerucut ke fase akhir ya. Ini kan setelah proses penghitungan, rekapitulasi, nanti ada perselisihan hasil pemilu, ya kan, kemudian nanti penetapan. Nah, menjelang menurut saya akhir dari masa rekapitulasi dan kemudian nanti ada perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan kemudian konfirmasi di wilayah hukum, itu menurut saya sejalan dengan itu akan ada komunikasi antara elit dan tentu mewakili partainya masing-masing. Baik, masih dinamis sekali. Terima kasih Mas Gun-Gun, terima kasih juga Pak Andreas, terima kasih juga Pak Daniel sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat sore. Terima kasih.